Pernikahan terpaksa CEO. Bab 086. Akhirnya, Pandu datang ke rumah Cici. Bu Ajeng memintanya langsung ke kamar saja. Pandu agak ragu masuk ke kamar wanita yang belum sah menjadi istrinya, tapi Bu Ajeng mengatakan kalau beliau percaya Pandu akan menjaga Cici dan tidak akan macam-macam. Pandu masuk, dan sesuai dugaan, Cici berbaring menghadap dinding sambil bergelung. Dalam selimut, "Cici," panggil Pandu. Cici kaget Pandu datang. Dia langsung berbalik. "Pak Pandu, kamu masih ngerasa nggak nyaman, ya?" Pandu mendekat dan duduk di pinggiran ranjang. Dia menggenggam tangan Cici lagi, berusaha untuk memberikan ketenangan kepadanya. Cici diam saja. "Cici, kamu lupakan saja apa yang terjadi, ya?" "Aku masih ngerasa kotor, Pak," ucap Cici pelan. "Saya akan tetap terima kamu. Ray belum melakukan sampai sepenuhnya, kan? Bahkan meskipun misal Ray sudah melakukan sepenuhnya ke kamu, saya akan tetap terima kamu. Itu bukan masalah besar bagi saya, apalagi dalam hal ini, kamu nggak salah apa-apa, Cici. Kamu adalah korban. Tapi aku tetap benci sama kejadian itu, Pak." Pandu menghela napas. "Apa pernikahan kita mau ditunda dulu saja sampai kondisi mental kamu membaik?" tawar Pandu. Cici membelalak. Dia langsung menggeleng. "Jangan. Terus kamu maunya apa sekarang? Nggak mau makan dan malah menyiksa diri seperti ini?" Cici mengerucutkan bibirnya. Entah mengapa, dia merasa lebih tenang saat ada Pandu. "Aku nggak nafsu makan, Pak. Tapi kayaknya kalau disuapin mau sih." Cici mendadak bertingkah manja. Pandu langsung tersenyum geli. Dia senang kalau Cici sudah mulai seperti ini. Itu artinya, perlahan-lahan kondisi mental Cici membaik. "Oke, saya suapin." Pandu mengambil nampan makanan yang tadi dibawakan Bu Ajeng di meja samping tempat tidur. Dia menyuapi Cici dengan telaten, mengusap sudut bibir Cici saat tak sengaja terkena makanan, dan benar-benar memperhatikan Cici dengan seksama. "Emang Pak Pandu nggak jijik sama aku?" tanya Cici tiba-tiba. Pandu menggeleng. "Enggak." "Kenapa?" "Karena saya suka kamu apa adanya." Pandu sama sekali tidak sadar mengatakannya. Kalimat itu seolah meluncur secara alami dari lidahnya. Cici kaget. "Pak Pandu suka sama aku?" Pandu langsung gelagapan. Pandu langsung memalingkan wajahnya. Sial, dia keceplosan. Pandu juga tidak menyangka dia akan mengatakan hal seperti itu di depan Cici. Sementara itu, Cici menyeringai. Dia bisa melihat wajah Pandu yang kelihatan salah tingkah. Cici langsung mendekatkan wajahnya, sampai Pandu secara otomatis menjauhkan wajahnya dari Cici. Apa?" Pandu tergagap. Cici menyeringai semakin lebar. "Pak Pandu suka sama aku, ya?" desak Cici. "Satu itu. Hayo, ngaku. Pak Pandu suka, kan? Lia, kan?" Cici semakin mendesak, membuat Pandu harus ekstra keras menahan diri untuk tetap bertingkah biasa saja. Pandu merutuki jantungnya yang berdetak gila-gilaan hanya karena diberi pertanyaan itu. "Nanti, jawabannya kalau kita sudah akad nikah." Cici merengut. Lama. Makanya cepat sehat biar tahu jawabannya." Cici menggembungkan pipinya, membuat wajah wanita itu menjadi sangat menggemaskan. Tangan Pandu refleks langsung mencubit pipi Cici, membuat dia merengek. Dengan alasan sakit, Pandu hanya tersenyum geli. Wih, hari akad nikah pun tiba. Cici didandani dengan perias mahal yang dipesan khusus oleh orang tuanya. Kebaya putih yang dipakai Cici juga dijahit khusus oleh desainer kenamaan yang sudah terkenal sampai mancanegara. Kali ini, Cici memakai jilbab. Dandanan Cici tidak heboh,
tapi itu benar-benar sudah mengeluarkan karisma Cici secara maksimal. Saat acara dimulai, Cici digandeng oleh Bu Ajeng keluar. Akad nikah dilakukan di ruang tengah rumah Cici karena ruangan itu yang paling besar. Tamu-tamu untuk akad nikah memang hanya sedikit, berbeda dengan undangan resepsi yang sangat banyak. Hanya keluarga dan tamu khusus saja yang hadir di acara akad nikah. Pandu sudah duduk di meja akad nikah bersama dengan penghulu, Papa Cici, dan Elang. Pandu menoleh saat Cici keluar, dan dia sampai tidak berkedip saat melihat Cici benar-benar bersinar hari. Itu Pandu Pangling. Cici kelihatan lebih cantik. Biasanya, dia sudah sangat cantik, tapi kali ini terasa hawa yang menenangkan dari wajahnya. Auranya benar-benar terpancar kuat karena penampilannya yang berhijab dan membuat Pangling itu. "Kedip," bisik ayah Pandu. Pandu gelagapan dan langsung menunduk malu. Pak penghulu yang juga ada di sana sampai terkikik pelan melihat Pandu. Cici duduk di tempat lain, tidak berdampingan dengan Pandu. Dia duduk di kursi khusus mempelai pengantin perempuan dengan ditemani mamanya dan juga Cahya sambil menggendong baby Samba. Dia melihat Pandu dari jauh, sambil menunggu proses akad nikahnya dilaksanakan. Semuanya sudah siap. Bisa kita laksanakan prosesi akad nikahnya sekarang. Pak penghulu memulai. Semua yang ada di sana siap. Proses akad nikah dimulai. Pandu berjabat tangan dengan Papa Cici dan prosesinya dimulai dengan lancar. Setelah semua saksi menyerukan sah, acara dilanjutkan dengan doa bersama. Setelah itu, barulah Pandu menghampiri Cici di kursi mempelai perempuan. Cici langsung berdiri dan mencium tangan Pandu dengan hikmat. Dua keluarga terlihat sangat penuh haru, pun dengan Cahya dan Rahmat. Elang langsung menghampiri mereka. Dia memeluk Cici dengan erat. Rasanya masih tidak rela kalau adik kesayangannya yang selalu langganan ribut dengan Elang akan dibawa oleh laki-laki lain. "Ah anjir, kok lo nikah duluan sih?" ucap Elang sambil berusaha menghapus air matanya. Cici tersenyum geli. "Kak Elang cengeng amat. Aku aja nggak nangis." "Ya iyalah. Kalau lo nangis entar makeup-nya longsor." Cici ngakak. "Enggak lah. Waterproof ini." Orang-orang yang ada di sana tertawa mendengar interaksi menggelikan Elang dan Cici. Semua juga bisa tahu kalau kakak beradik itu saling menyayangi satu sama lain dengan mendalam. Hanya saja, mereka mungkin memiliki cara tersendiri untuk mengungkapkan rasa sayang tersebut. Setelah puas berpelukan ria dengan sang adik, ekspresi Elang langsung berubah saat berhadapan dengan Pandu. Alisnya menukik tajam, dan bibirnya kelihatan cemberut. Pandu tersenyum dan hendak menyalami Elang. Mau tak mau, Elang menerima jabat tangan itu. "Awas lo. Kalau sekali aja lo berani nyakitin Cici, gue hajar lo sampai babak belur," ucap Elang penuh penekanan. Bu Ajeng yang mendengar hal itu langsung menabok lengan putranya. "Elang. Aduh, sakit, Mak. Biarin ajalah. Kasih warning duluan biar nggak macam-macam." Bu Ajeng menghela napas panjang. "Aduh terserah kamu ajalah, Elang." Pandu tersenyum dan mengangguk. "Lia, saya janji tidak akan menyakiti Cici." Sekarang, gantian Cahya dan Cici yang mengucapkan selamat. Cahya masih tidak menyangka kalau jodoh Cici ternyata sedekat itu dengan mereka. Cahya berkali-kali memeluk Cici. Dia bahagia sekali. "Cici, akhirnya impian kamu terwujud ya," ucap Cahya. Cici mesam-mesem. "Meski kurang mirip Opa Jungkook, tapi nggak apa-apalah, masih lebih hot, hehe." Cahya malu sendiri mendengar ucapan Cici. Padahal sudah dalam situasi sakral masih saja sempat bercanda. Rahmat mengucapkan selamat kepada Pandu sambil menggendong baby Samba.
Pandu berterima kasih karena selama ini sudah dibantu Rahmat, tapi Rahmat juga mengatakan hal yang sama, sebab Pandu juga banyak membantunya. Cici menghampiri Rahmat dan Pandu bersama dengan Cahya. Cici tidak tahan kalau tidak mencubit pipi gembul baby Samba. Dia langsung memeluk bayi itu meski masih di gendongan Rahmat. Kamu itu makin ganteng aja sih, Samba. Cici kegemasan sendiri. Pandu menyeringai dan mendekatkan bibirnya di telinga Cici. Nanti kita buat sendiri, bisiknya. Cici langsung melotot kaget. Malamnya, mereka semua pindah ke hotel untuk acara resepsi. Cici sudah berganti gaun dan Pandu juga ganti memakai jas formal. Tamu-tamu keluarga Cici benar-benar banyak. Cici sampai heran bagaimana bisa orang tuanya kenal dengan semua orang-orang itu. Elang juga terlihat berwibawa dengan pakaian formal. Rambutnya disisir ke belakang dengan rapi, menampilkan dahinya secara bersih. Senyum konyolnya yang biasa Cici ejek seperti kuda juga hilang, tergantikan dengan senyum elegan khas putra keluarga kaya raya. Berhubung Elang adalah anak laki-laki di keluarga itu, dia sudah banyak terlibat dengan bisnis orang tuanya, jadi kebanyakan tamu-tamu keluarga mereka sudah dikenal oleh Elang. Wow, Kak Elang kalau gitu jadi kelihatan kayak orang bener, ungkap Cici. Pandu tertawa geli. Kamu ini sama kakak sendiri malah ngejek terus. Ya habisnya Kak Elang sering ngeselin sih. Itu kalau koleganya mama dan papa tahu wujud sebenarnya Kak Elang kalau di rumah pasti pada kabur. Tapi kakakmu, kan baik ke kamu. Dia sayang sama kamu, Cici mamut-mamut. Lia tahu. Baiknya cuma 10% aja, sisanya ngeselin. Nanti Kak Elang bakal dapat istri yang kayak gimana ya? Yang bisa menghadapi sisi-sisi gelap dia. Saya rasa dia pasti akan mendapatkan wanita yang lebih dominan, mungkin. Cici langsung menoleh. Pandu berdeham pelan. Itu hanya asumsi. Elang sedikit terlihat agak liar, Maaf, bukan maksudnya buruk, tapi bagaimana mengatakannya ya, intinya dia berjiwa bebas, makanya mungkin wanita yang cocok dengannya adalah wanita yang punya sisi dominan, supaya sesekali dia bisa dijinakkan. Cici tertawa. Bener tuh. Semoga istrinya Kak Elang nanti kuat mental dan fisik, biar kalau dia mulai aneh-aneh langsung ditonjok mukanya. Sebenarnya, Pandu dan Cici sudah pegal-pegal sejak tadi berdiri. Belum lagi otot muka mereka juga rasanya kaku karena harus terus tersenyum. Tamu-tamu terus berdatangan. Tanpa henti baik tamu keluarga Pandu maupun keluarga Cici. Kamu lelah? Tanya Pandu. Lumayan. Aku haus, Pak. Pandu memanggil salah satu pelayan hotel yang tak jauh dari mereka dan memintanya untuk membawakan air putih. Pelayan itu segera bergegas mengambilkan air. Pandu membantu Cici minum agar makeupnya tidak belepotan, bahkan dia juga yang membantu. Mengusap ujung bibir Cici dengan tisu setelah minum. Akhirnya segar juga tenggorokanku, ucap Cici. Di bawah pelaminan, Rahmat dan Cahya datang membawa baby Samba. Setelah akad nikah tadi, mereka memang pulang dulu untuk beristirahat. Sekarang, mereka datang lagi. Ternyata ada Sari juga di belakang mereka. Wow, Cici menggumam. Pandu mengernyit bingung. Ada apa? Tuh, aku nggak salah lihat, kan? Itu beneran Kak Sari. Kelihatan feminin banget. Sumpah. Aku sampai pangling. Pandu setuju. Cici mendadak tertawa, membuat Pandu semakin heran. Ada apa? Negak, Pak. Kak Elang kelihatan kayak orang benar, Kak Sari kelihatan feminin. Orang-orang jadi kelihatan berbeda di sini. Kamu juga kelihatan lebih menarik, ucap Pandu tanpa sadar. Cici melebarkan kelopak matanya. Haha. Sayangnya,
Belum sempat Cici bertanya maksud ucapan Pandu, Rahmat, Cahya, dan Sari sudah menghampiri mereka untuk berjabat tangan. Mereka mengucapkan selamat lagi. Setelah turun dari pelaminan, Rahmat, Cahya, dan Baby Samba pergi ke stand makanan. Sementara Sari memisahkan diri ke bagian minuman karena dia haus sekali. Di stand minuman, Sari diam saja memandangi keramaian di sekitarnya. Rupanya, Elang baru saja selesai berbincang dengan salah satu kolega ayahnya dari Taiwan. Dia terpana saat melihat penampilan Sari. Biasanya wanita itu memakai celana longgar tapi sekarang Sari memakai gaun pesta. Jujur saja, Elang juga tidak mengira kalau Sari akan datang ke resepsi Cici. Apa Cici yang undang? Iya. Gumam Elang. Masalahnya, Elang sudah mengundang Sari. Tapi katanya Sari sibuk. Tentu saja Elang tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia tidak bisa diam kalau melihat Sari. Hawa-hawanya dia ingin menggoda wanita itu dan membuatnya marah. Apa dia masokis? Ah, entahlah. Elang juga tidak peduli, yang jelas rasanya ada yang kurang kalau tidak mengganggu Sari. Saat Sari mau mengambil hidangan makanan, Elang tiba-tiba datang dengan gaya sok coolnya. Makasih ya udah datang ke acaranya Cici, ucap Elang tiba-tiba. Sari menoleh. Sejenak, dia agak tertegun melihat penampilan Elang yang berbeda dari biasanya. Namun, Sari buru-buru memalingkan wajahnya. Jangan GR, gue datang ke sini karena Pak Pandu yang undang, ucap Sari sinis. Elang mengendikkan bahunya, jelas tak peduli. Mau diundang Pandu kek, atau diundang Cici, yang penting Sari datang. Terserah deh. Tapi lo abis kesurupan apa kok bisa tampil feminin gini? Goda Elang. Alis Sari langsung menukik tajam. Emang kenapa sih? Repot amat ngurusin orang, lo. Elang terkekeh. Kerasa aneh aja ngeliat lo kayak gini. Sari merasa insecure, dan agak tersinggung juga. Butuh berkali-kali meyakinkan diri sendiri sampai Sari benar-benar mau memakai gaun itu. Tadi, dia bahkan hampir mengganti pakaian karena tidak percaya diri dengan penampilannya, dan sekarang Elang sialan itu malah mengatakan kalau Sari aneh. Nggak usah dilihat. Sari batal mengambil makan. Dia meletakkan piringnya lagi dan berlalu melewati Elang. Mau kemana? Tanya Elang. Dia kaget saat Sari mendadak melewatinya. Pulang. Elang kaget. Dia langsung menahan lengan Sari sebelum wanita itu semakin jauh. Ngambek? Ya. Bukannya menyadari kesalahannya, Elang malah lanjut menggoda. Lepasin gue. Sari membentak. Untungnya suasana di sana ramai dan ada iringan orkestra juga, jadi suara Sari dan Elang tidak akan didengar oleh tamu lain. Elang terkekeh. Lo memang aneh, tapi lo cantik. Langkah Sari seketika terhenti.